Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita akan mengkaji kitab Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbadi Al-Badr hafizahullah. Sebuah kitab yang menjelaskan tentang bagaimana metode seorang muslim di dalam mensucikan, membersihkan jiwanya. Karena kita tahu bahwasanya surga hanya diperuntukkan bagi orang yang suci jiwanya, dan bahwasanya orang yang bersih dan suci jiwanya adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kita baca muqaddimahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin, نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الهادي الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. Syekh mengawali dengan basmalah, dan ini kebiasaan para ulama di dalam mengawali kitab-kitab mereka dengan basmalah, dan juga dalam rangka mengikuti metode Al-Quran. Setiap Al-Quran diawali surah-surahnya dengan basmalah. Demikian pula Rasulullah SAW mengawali surat-suratnya dengan basmalah. Jadi inilah kebiasaan para ulama. Jadi mengawali basmalah maknanya dalam menulis kitab ini mereka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang indah, Al-Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Kemudian muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Rabb artinya Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Rabb artinya pencipta, penguasa dan pengatur. Al-Alamin, alam semesta, yakni makhluk selain Allah. Dan Rabb ini ada di dalam Al-Quran di surah Al-Fatihah disebutkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Namun dalam hadis dinyatakan bahwa Ar-Rabb adalah nama Allah. Ar-Rabb dengan alif lam, ya, Ar-Rabb. Dan tidak boleh makhluk selain Allah dinamakan dengan Ar-Rabb kecuali kalau disandarkan dengan kata lain seperti di sini. Ya. Misalnya Rabbud Dar, itu boleh makhluk dijuluki atau disifati dengan Rabbud Dar. Artinya pemilik, penguasa rumah. Ya. Pemilik. Adapun Rabbul Alamin hanya Allah, dan Ar-Rabb hanya milik Allah saja nama Ar-Rabb. Sebagaimana dalam hadis as-siwak mardatun lirabb wa matharatun lil fam. Siwak itu diridhoi oleh Ar-Rabb dan mensucikan mulut, membersihkan mulut. Ya. Baik. Kemudian wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Semoga salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi yang paling mulia di antara para nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa khatam al-mursalin, penutupnya para rasul. Ini di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-aqib, itu yang menutup. Maksudnya Nabi penutup. Al-aqib itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nabiyina wa qudwatina, nabi kita dan teladan kita, sebagaimana kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, sungguh pada diri Rasulullah SAW itu ada qudwah hasanah, ada teladan yang baik. Wa qurrati a'yunina, dan juga penyejuk mata kita Rasulullah, orang yang paling kita cintai, kita dambakan, kita rindukan. Muhammad ibn Abdullah, yaitu yang bernama Muhammad bin Abdullah, Al-Hadi, Al-Amin, yang memberi petunjuk dan yang dapat dipercaya. Ini sifat Rasul SAW. Adapun Nabi memberi petunjuk, maksud petunjuk yakni petunjuk al-ilmu, petunjuk ilmu, al-bayan, petunjuk yakni maksudnya penjelasan, ya, bimbingan, arahan. Itu petunjuk Nabi. Adapun petunjuk yang sifatnya taufik, maka tidak hanya memilikinya kecuali Allah. Maka Nabi Muhammad mempunyai petunjuk, tapi petunjuk yang juga dimiliki oleh selain Nabi seperti para ulama.
yang mengikuti para nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka memberi petunjuk, yakni memberikan ilmu, pemahaman. Namun taufik mengikuti kebenaran ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Allah, innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mampu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Namun dalam ayat yang lain Allah mengatakan Nabi Muhammad tidak punya petunjuk. Innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberi petunjuk man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tapi hanya Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha tahu kepada siapa Allah memberikan petunjuk. Ya. Kemudian al-amin yang terpercaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Syekh di sini hafizahullah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga juga salat dan salam tercurah limpahkan kepada alihi, keluarga Nabi. Keluarga Nabi, para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, bisa bermakna anak istri Nabi. Bisa bermakna juga semua keturunan Bani Hashim, kakek Nabi yang kedua. Semua keturunan Bani Hashim yang muslim, yang beriman, yang diharamkan memakan zakat. Atau keluarga Nabi juga bermakna pengikut dan umatnya. Jadi 3 makna ini. Adapun keluarga Nabi yang salah, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Syiah, yaitu keluarga Nabi itu hanya 4 orang dan anak keturunannya, yaitu hanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain kata mereka, dan anak keturunan dari Al-Husain. Ini tidak benar. Jadi keluarga Nabi bahkan anak istri Nabi, paman-paman Nabi, dari jalur semua keturunan dari Bani Hashim, termasuk bahkan umat Nabi kita Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW, termasuk keluarga Nabi, umatul ijabah, umat yang telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi itu ada 2 macam. Pertama umatul dakwah, yang kedua umatul ijabah. Umat dakwah artinya apa? Umat dakwah artinya umat Nabi Muhammad yang mereka hidup di zaman Nabi ketika Nabi diutus dan belum atau tidak beriman kepada Nabi. Seperti orang-orang kafir sekarang ini termasuk umat Nabi Muhammad, tapi umat dakwah, umat yang terkena kewajiban untuk didakwahi. Adapun umat ijabah maknanya orang yang telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh di sini, wa sahbihi ajmain, dan seluruh para sahabatnya, wa man sara ala hadihim, dan juga kepada siapapun yang berjalan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita sekalian, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Ini yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan nanti pada sesi berikut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.